Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita masih dapat dipertemukan dalam kegiatan pembelajaran ini, yaitu kegiatan pembelajaran PPKN. Nah, kemarin sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mungkin ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan doa dimulai. Doa. Nah, sebelum Ibu masuk di pelajaran pada hari ini, Ibu bertanya dulu ya. Cita-cita kalian apa? Ini ceritanya apa? Guru. Kalau Tuti bisnis, Dinda guru. Ya, guru. Kalau kita mau jadi guru, kita harus belajar dan berusaha dan berdoa. Nah, maaf Ibu lupa absen ya. Sri Astuti Nur hadir. Indri hadir Bu. Dinda hadir. Akmal isi. Pira nggak tahu Bu. Oke. Jadi kali ini dua orang yang sudah hadir ya. Pelajaran sebelumnya kita belajar mengenai apa? Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kalian sudah paham kan mengenai dinamika? Di selanjutnya, di bab kali ini, pertemuan kali ini kita belajar mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Di bab ini bab 1 kita belajar mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, yang pertama ada Pancasila. Pancasila adalah terbagi jadi dua kata. Yang pertama ada kata panca dan sila. Panca artinya lima. Dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar. Nah, istilah Panca itu sendiri menurut dari Darmo Daharjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Ketergaman karangan Pancasila dan buku Sutasamo karangan Tuntala. Nah, istilah Pancasila dalam kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh siapa? Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Nah, anak-anak, jadi Pancasila adalah terbagi jadi dua kata. Yang pertama panca dan sila. Yang panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, selanjutnya secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila sebagai fungsi dasar
Selanjutnya, fungsi dan peranan Pancasila sebelum telah dikenal sebagai Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Nah, yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berfungsi sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia. Dan yang ketiga ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, yang keempat ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Fungsinya yaitu disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, yang kelima ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketujuh ada Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka acuan tolak ukur parameter arah dan tujuan dari pembangunan. Nah, coba Ibu bertanya dulu nak, Pancasila sudah paham mengenai kata Pancasila? Belum. Nah, apa yang belum? Pengertiannya. Nah, Pancasila berasal dari dua kata. Yang ada kata panca dan sila. Panca artinya lima, sila dasar. Jadi Pancasila lima dasar negara. Nah, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Tadi ada beberapa fungsi Pancasila, ada 7. Yang pertama ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, itulah tadi fungsi dan peranan Pancasila. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari Ibu ya. Sebelumnya, Ibu bertanya terlebih dahulu. Siapa tadi yang tahu mengenai Pancasila? Coba Indri. Pancasila adalah Pancasila terdiri dari dua kata. Yang pertama ada panca dan sila. Panca artinya lima, dasar artinya sila. Sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah lima dasar negara. Nah, selanjutnya ada fungsi dan peran Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila ada berapa tadi? Ada 7. Yang pertama ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang keenam ada Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Ya, itulah tadi. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dan dimanfaatkan, dipahami. Cukup sekian. Bila bisa dihak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.